Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 Angkatan 4 Latsar CPNS 2003 akan menjelaskan tugas agenda 3 untuk topik analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1. Pada kesempatan ini, kami memilih pelayanan publik yang ada di kampus kami, yaitu SIAKAD Untirta atau Sistem Informasi Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik merupakan suatu sistem berbasis website yang dikembangkan untuk mengelola data dan informasi akademik di lingkungan perguruan tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Fitur yang ada pada SIAKAD ini diantaranya yang pertama ada profil, kedua informasi mata kuliah ditawarkan, ketiga mata kuliah diampu, keempat bimbingan akademik, kelima pengelolaan nilai, keenam pengelolaan presensi, ketujuh hasil kuesioner, kedelapan hasil monitoring, dan yang terakhir adalah informasi akademik. Nantinya setiap fitur akan dijelaskan mulai dari input, kemudian proses, output, dan juga saran yang bisa dilakukan dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, kita mulai saja dari fitur yang pertama, yakni profil. Pada fitur profil, berisi informasi dari pengguna. Seperti pada gambar berikut, profil berisi data dosen personal yang tergabung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Input dari pengguna berupa data pribadi seperti NIDN, nama, alamat, kemudian tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Setelah input dimasukkan oleh pengguna, pada proses akan dilakukan verifikasi dari bagian akademik untuk memastikan apakah data telah sesuai. Selanjutnya, keluaran atau output dari fitur ini berupa tampilan profil yang lengkap mengenai informasi pengguna. Untuk saran pada fitur ini, perlunya menambah kolom isian informasi yang lebih mendetail. Hal ini dilakukan agar informasi dari pengguna lebih lengkap. Boleh juga ditambahkan seperti fitur upload foto pengguna agar dapat ditampilkan dan membuat fitur profil lebih menarik. Oke, next ke fitur selanjutnya yaitu informasi mata kuliah ditawarkan. Berikutnya, fitur informasi mata kuliah ditawarkan. Fitur ini berisi seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada semester aktif. Dosen dapat melihat mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain dengan memilih sistem informasi akademik yang bersesuaian. Nah, di sini di program studi kita bisa memilih ya, kita pilih saja teknik sipil. Nah, lalu muncul ini paket setiap semester ya. Apabila kita klik paket semester 1, itu ada kode mata kuliah, nama dosen, kelas, lalu sifat dari mata kuliah itu wajib atau pilihan, dan jumlah SKS-nya. Apabila lebih ringkasnya, kita bisa klik cetak daftar mata kuliah ditawarkan. Nah, ini ringkasannya ya dari semester 1 sampai semester 8. Apabila kita lihat lagi di sini ada paket yang tidak ada ya, paket semester 2 dan paket semester 4. Sarannya untuk melengkapi data-data tersebut agar kami pengguna bisa melihat semua mata kuliah yang ditawarkan. Lalu lanjut di mata kuliah yang diampu. Nah, di sini mata kuliah yang diampu oleh dosen pengguna nanti akan ditampilkan. Dosen dapat melihat mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain. Coba kita lihat. Ternyata tidak ada pilihannya ya, kita bisa melihat mata kuliah dari program lain. Nah, ini beberapa mata kuliah yang diampu dosen. Kita ambil saja kalkulus, kita lihat detail kelasnya. Nah, ini informasi mengenai detail dari kelasnya. Ini ada jadwalnya, ada jadwal kuliah, hari, jam, dan ruangnya. Ada jadwal ujian tengah semester juga, dan ada jadwal ujian akhir semester. Kita cetak. Nah, di cetak ini kita bisa lihat ya, siapa saja mahasiswa yang ada pada mata kuliah kalkulus 1. Untuk saran, untuk keterangan pada fitur ini harus disesuaikan dengan fitur yang ada ya.
kayak ini, dosen dapat melihat mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain. Ini padahal di sini tidak bisa melihat. Ini mohon dihapus saja. Oke, baik. Berikutnya masuk ke bagian akademik. Dalam si akad ini terdapat bimbingan akademik. Karena bimbingan akademik ini memang untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, dan di sini terdapat fitur-fitur PRS, kartu rencana studi, terus lalu kartu hasil studi, ada transkrip nilai, riwayat bimbingan akademik. Lalu kemudian di sini ada status pembayaran registrasi mahasiswa. Jadi nanti setiap mahasiswa sudah bayar atau belum bayar, di sini selalu ada keterangannya. Berikutnya ada pengelolaan nilai. Dan di sini ada fitur yang pertama, ada semester. Kita harus memilih semester berapa dulu dan di tahun berapa untuk menentukan kita mau menginput nilainya. Nah, di sini ada input, ada fitur input, ada cetak. Nah, di fitur input, di dalamnya ada ekspor data mahasiswa. Ini cara input nilai secara otomatis dan secara dengan cepat ya. Tapi biasanya kita harus mendownload template-nya dulu. Ya. Dengan mengklik ekspor data mahasiswa ini, biasanya kita akan mendapatkan template-nya, template penilaiannya. Nah, di sini ada bobotnya. Bobotnya kita bisa mengatur sesuai dengan rencana kita ya. Di sini ada tugas, ingin dibuat berapa persen, ini tinggal diisi manual, kuis, praktikum, UTS, dan UAS. Nah, nanti setelah segalanya di input data Excel-nya, lalu nanti akan secara otomatis muncul di sini. Dan ada kendala, ya, biasanya ketika kami dosen akan melakukan penginputan nilai, ya, pengelolaan nilai, itu biasanya server down, ya, karena seluruh dosen menginput nilai secara bersamaan, dan mungkin juga mahasiswa menunggu atau mungkin melihat nilai, dan mereka juga mengunjungi si akad pastinya. Jadi pengguna di waktu tertentu pasti akan bersamaan dan cukup banyak ya. Dan itu yang membuat servernya down. Itu yang perlu ditingkatkan ya. Jadi dalam pengelolaan server itu fitur-fitur yang perlu dikembangkan lagi. Jadi agar ketika menginput, khususnya di dalam penginputan nilai ini, pengelolaan nilai, di bagian setelah kita dosen sudah menginput nilai, itu harusnya tetap masih bisa mengedit. Kalau bisa ini lebih responsif lagi, dan memang siapapun pengguna, baik mahasiswa atau dosen, agar bisa mengelola seluruh informasi yang ada di si akad ini dengan mandiri. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam pembahasan di fitur bimbingan akademik dan pengelolaan. Selanjutnya adalah fitur pengelolaan presensi yang dapat digunakan untuk memasukkan presensi mahasiswa secara online. Nah, di sini inputnya adalah tema dan pokok bahasan yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Prosesnya, dosen akan mengaktifkan fitur presensi sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian, mahasiswa melakukan presensi menggunakan metode yang telah ditentukan. Misalnya, dosen akan menginfokan akan memindahkan QR code atau memasukkan dari kode dari presensinya. Adapun nanti untuk outputnya, ya, output dari presensi ini sendiri, ini akan merekam kehadiran mahasiswa dan menyimpan data dalam database. Dan akan mengeluarkan rekapitulasi kehadiran mahasiswa untuk setiap mata kuliah. Dan saran untuk peningkatan fitur presensi ini adalah dengan meningkatkan
fitur untuk mengetahui jika ada mahasiswa yang mengisi absen tetapi tidak hadir di kelas. Misal, aplikasi dapat meminta izin untuk mengakses lokasi mahasiswa saat mereka melakukan pengisian absen untuk memastikan bahwa mahasiswa yang mengisi presensi berada di lokasi kelas. Selanjutnya adalah fitur dari hasil kuesioner. Nah, ini untuk bertujuan memberikan insight kepada dosen dan pihak akademik mengenai pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester. Dan dengan menggunakan kuesioner, dosen dapat mengumpulkan umpan balik tentang pelayanan akademik di Untirta. Nah, di sini inputnya adalah mahasiswa mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman belajar mereka. Lalu prosesnya data dikumpulkan dan disimpan di dalam database. Kemudian dilakukan analisis data untuk menghitung nilai rata-rata untuk setiap pertanyaan. Nah, jadi outputnya adalah nilai rata-rata untuk setiap pertanyaan. Sarannya adalah untuk peningkatan fitur dari hasil kuesioner ini, sebaiknya menyajikan hasil dalam bentuk grafik atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan menunjukkan persentase respon positif dan negatif dari hasil kuesioner. Selanjutnya yaitu hasil monitoring. Hasil monitoring ini merupakan feedback ya dari mahasiswa terkait perkuliahan selama setengah semester atau sampai UTS. Ya, kita bisa melihat di sini perkuliahan kita yang dari ganjil ya tahun 2024-2025. Nah, di sini kita bisa melihat info mata kuliah kita yang kita ampu. Ada sejarah dan filsafat olahraga kelas A, jumlah respondennya 11 dan jumlah datanya 21. Kita klik. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah dosen sudah menyelenggarakan minimal 7 kali selama pertemuan hingga saat ini ya. Yang kedua, apakah ada saran atau masukan bagi dosen terkait pembelajaran hingga saat ini. Nah, di sini terlihat saran atau jawaban dari mahasiswa tersebut ya. Sarannya mungkin ditambah lagi pertanyaannya terkait saran, atau misalnya diberi nilai ya dari 1 sampai 10 atau misalnya dari 1 sampai 5 begitu. Selanjutnya yaitu ada informasi akademik. Yang pertama yaitu ada pengisian KRS, ada perubahan waktu KRS, ada KRS Gasal, dan informasi pengadaan gugatan atau seksual ya. Nah, yang pertama ini di KRS ada beberapa info. Selanjutnya ada KRS Gasal. Selanjutnya ada formulir pengaduan ya. Di situ ada link formnya jika link pengaduan untuk kekerasan seksual. Selanjutnya untuk saran mungkin ada informasi mengenai, bisa ditambahkan ya judul mengenai informasi skripsi atau misalnya seminar proposal.